Namo Buddhaya, Soti Hotu. Selamat malam, sahabat Kepo. Selamat datang di Kertarajasa Podcast. Setelah sekian lama kita tidak bersua, tidak melaksanakan kegiatan podcast ini, akhirnya kembali lagi kita melaksanakan podcast ini. Tentu sahabat-sahabat mengingat bahwa podcast ini awalnya sebagai respon dari pandemi COVID-19 yang mana ruang publik kita terbatasi sehingga kita juga bingung pada waktu itu bagaimana mengakses Buddha Dharma ini yang biasanya kita ke wihara, datang ke wihara dan akhirnya kita dibatasi ruang publik tersebut. Nah, dengan kesadaran itulah perlu adanya satu terobosan yang mana podcast inilah yang menjadi terobosan atau jawaban itu. Kita berusaha setiap waktu untuk menghadirkan tema-tema yang menarik, tentunya dari berbagai topik, terutama spiritual, agama, budaya, pendidikan, dan isu-isu yang happening, yang sekiranya perlu atau penting untuk dibahas. Nah, pada episode perdana ini, teman-teman sekalian, saya sangat bersemangat karena bisa menemani teman-teman sebagai host. Tentu dalam hal ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kita, yaitu mindfulness di dunia serba cepat. Teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa mindfulness ini bukan hal yang baru lagi bagi kita, terutama di kalangan Buddhis, karena ini sejak dari awal sudah diajarkan kepada kita semua. Namun beberapa dekade ini mindfulness itu penggunaannya, pengembangannya itu sangat luas sekali, sehingga bukan hanya sekedar konsumsi spiritual saja begitu, tetapi sudah merambah ke dunia pendidikan, industri, dan digunakan berbagai banyak hal. Nah, hal ini menjadi satu hal yang sangat urgent bagi kita untuk dibahas. Mengapa sebenarnya mindfulness ini begitu, atau saat ini begitu penting atau urgent untuk digunakan oleh kita begitu. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan kehidupan kita saat ini, yang mana kita sebagai manusia yang hidup di era modern tentu memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Di samping kita ketahui bahwa dunia modern ini mendirect kehidupan kita ke arah yang serba berdekatan, serba cepat, serba efisien, dan itu sangat berguna bagi kita semua begitu. Dan namun di balik itu semua kita ketahui bahwa ada dampak-dampak yang harus diterima oleh umat manusia dari kehidupan modern yang sudah dibangun oleh manusia itu sendiri, yang mana itu adalah terutama masalah mengenai kesehatan mental, di mana dunia modern ini manusia didirect untuk terus mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya serba cepat, instan, sehingga mereka banyak sekali yang tidak bisa menyesuaikan diri dan tergerus oleh zaman, terutama masalah mengenai stres, depresi, akibat tekanan kerja, belajar, dan banyak aspek yang harus kita benahi, termasuk misalnya banyak sekali para remaja di dunia ini yang menginginkan bunuh diri, misalnya begitu. Nah, ini menjadi concern utama bagi kita bahwa perlu adanya tools, perlu adanya metode yang baru dalam menghadapi tantangan modern ini. Oleh karena itulah kita
memandang mindfulness ini sebagai sebuah metode atau tools yang sangat penting bagi kehidupan kita, karena kita ini sebagai manusia bukan hanya mengedepankan tentang kehidupan duniawi atau materi seperti kesenangan, kepemilikan dan lain sebagainya, tetapi kita juga memiliki yang namanya mental, batin yang juga perlu diisi, dan dunia modern tidak bisa menawarkan hal itu. Oleh karena itu mindfulness inilah yang kiranya sangat penting bagi kita gitu. Nah, tentu saya tidak sendirian di sini. Untuk membahas topik ini, kita sudah mengundang narasumber yang tentunya paham, ahli dalam topik ini. Beliau adalah seorang rohaniawan. Selain itu, beliau adalah akademisi, praktisi, dan guru meditasi. Dan mari kita sambut narasumber kita, Wandami Bante. Ya. Biku Santacito, Namo Buddhaya. Ya, baik, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya Bante? Kabar baik, sehat, terima kasih. Ya. Oke, luar biasa bisa berbincang dengan Bante kembali di acara podcast ini. Tentu sudah saya buka dengan demikian. Nah, untuk membuka perbincangan kita Bante, kita tahu bahwa banyak sekali metode mindfulness di luaran sana untuk dan mengajarkan kepada khayalak ramai bagaimana cara mengelola mental, intinya mengelola mental. Namun kita di sini harus membahas terlebih dahulu Bante yang sangat urgent, yang bisa membedakan sebenarnya mindfulness dalam agama Buddha itu bagaimana, dan bagaimana apa bedanya dengan mindfulness dengan metode yang modern ini. Itu Bante. Ya. Mohon penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Putu atas tadi diawali dengan berbagai hal tentang pentingnya mindfulness, terutama untuk kondisi saat ini yang memang banyak ya stres, depresi terjadi pada ya masyarakat umum, apalagi juga terhadap generasi muda yang dengan keberadaan teknologi atau internet yang semuanya serba cepat ternyata memberikan dampak yang selain tentunya baik, bermanfaat, tetapi juga ada dampak-dampak lain yang ternyata itu tidak baik. Ya, memang sekarang kita tahu bahwa mindfulness ini sudah sangat luas dipraktikkan oleh banyak orang, tidak hanya di negara Asia, tapi bahkan juga di negara Barat, Eropa juga sudah banyak mempraktikkan dan menyebarluaskan pentingnya mindfulness. Dan ada banyak buku sebenarnya yang bisa kita lihat berkenaan dengan praktik mindfulness di negara Barat, yang salah satunya misalnya itu buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle, ya Eckhart Tolle, dalam bukunya yang berjudul The Power of Mindfulness. Jadi the power of now actually, ya jadi ya kekuatan sekarang. Tetapi ternyata di dalam penjelasan tentang buku tersebut, The Power of Now, itu menjelaskan tentang pentingnya mindfulness. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan bagaimana mindfulness dalam agama Buddha dengan yang sering disebarluaskan, sebagai contohnya adalah oleh Eckhart Tolle, sebenarnya tidak jauh berbeda. Ada banyak hal yang memiliki kesamaan, banyak hal. Misalnya di dalam bukunya, ya The Power of Now, di sana juga menekankan hidup saat ini, living the very present moment. Jadi saat ini, hidup saat ini. Karena di buku tersebut juga dijelaskan bahwa sumber penderitaan adalah ketika seseorang itu selalu berpikir tentang yang lampau dan yang akan datang. Jadi ketika seseorang menyesali yang lampau, kemudian terlalu banyak ekspektasi ke hal yang belum terjadi, itulah sumber penderitaan. Dan ini persis sama dengan praktek mindfulness yang diajarkan dalam agama Buddha. Yang mana dalam agama Buddha juga mengajarkan untuk senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan mindfulness. Nah, itu disampaikan oleh Sang Buddha dalam berbagai khutbah beliau. Contohnya adalah di dalam yang sering kita baca, ya, di Parita Biru, yang sebenarnya diambil dari sebuah sutta namanya Bhattekarato Sutta. Nah, di sana Sang Buddha menyampaikan bahwa seseorang hendaknya jangan pergi ke masa lampau,
ataupun berpikir terlalu banyak ke masa mendatang. Kenapa? Karena yang masa lampau telah ditinggalkan, yang akan datang belum terjadi. Maka seseorang hendaknya hidup saat ini dan sekarang. Ini salah satu contohnya. Kemudian contoh lain ada juga salah satu khotbah Sang Buddha dalam Aranya Sutta, yang mana pada waktu itu ada sesosok dewa yang datang pada Sang Buddha dan bertanya, kenapa ini para biku yang tinggal di hutan, kemudian makan cuma sekali dan hidup selibat, tetapi hidupnya bahagia. Wajah mereka begitu tenang, begitu ceria, begitu bahagia. Tidak menampakkan kekhawatiran, kegelisahan. Apa yang dikatakan Sang Buddha? Jawaban Sang Buddha adalah karena mereka hidup saat ini. Tidak berpikir, tidak menyesali yang lampau, dan juga tidak anxious atau khawatir terhadap apa yang belum terjadi. Maka karena hidup saat ini, batin mereka menjadi tenang dan wajah mereka menjadi ceria. Dan itu adalah praktek mindfulness. Living in the very present moment itu juga diajarkan di praktek mindfulness yang diajarkan oleh Eckhart Tolle, yang dalam bukunya tadi The Power of Now. Kemudian juga Eckhart Tolle juga menyampaikan bahwa sumber penderitaan juga karena ego. Ada ego, keakuan. Jadi ketika seseorang itu memunculkan keakuan, ketika muncul emosi, muncul semacam sensasi, muncul berbagai macam pikiran, di sana disisipi, dibumbui dengan keakuan, egoistik, view or perception, itu yang menyebabkan seseorang menderita. Dan ini mirip dan bahkan kita boleh mengatakan sama sebenarnya dengan konsep Buddhism, bahwa praktek mindfulness juga adalah praktek di mana seseorang memandang segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa kemudian di sana memunculkan keakuan. Seperti Sang Buddha menyampaikan, jangan sampai ketika mengalami fenomena di sana memunculkan semacam persepsi, anggapan, this is mine, this is I am, this is myself. Ini milikku, ini aku, ini diriku. Nah, ini disampaikan Sang Buddha dalam berbagai khotbahnya, termasuk ketika beliau mengajarkan yaitu semacam latihan singkat tentang mindfulness, diajarkan kepada Bahya Darujiriya. Jadi melihat, di dalam melihat itu sekadar pengalaman melihat, atau hanya sekadar melihat itu sendiri tanpa memberikan bumbu di sana. Dan itu praktek mindfulness yang juga diajarkan oleh banyak guru meditasi Buddhis ketika berbicara bahwa ketika ada sati. Nah, jadi mindfulness dalam agama Buddha adalah sati, mindfulness. Bagaimana seseorang itu memunculkan perhatian yang di sana juga ada semacam perhatian pasif, atau juga disebut sebagai kesadaran pasif, passive awareness, atau juga sering disebut sebagai bare attention, perhatian yang apa adanya. Yang apa adanya di sini adalah perhatian, kesadaran di mana tidak terseret oleh suka dan tidak suka, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dan tidak memberikan justifikasi penghakiman. Dan ini juga diajarkan oleh Eckhart Tolle, bahwa ketika seseorang living in the very present moment, saat ini dan sekarang, seseorang hendaknya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. What is. Jadi apa yang itu ya itulah. Jadi tidak kemudian memberikan identifikasi mengenai ini aku, ini milikku, ada muncul semacam ego di dalamnya. Menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, mirip dengan ajaran Buddha. Hanya kemudian memang kalau kita perhatikan sati atau mindfulness yang diajarkan oleh Sang Buddha itu juga mesti disertai dengan misalnya kemoralan, sila. Bahwa sila itu juga sangat penting ketika seseorang mengembangkan batin, mengembangkan sati mindfulness. Sila mesti ada di sana. Nah, tetapi kalau di pengembangan mindfulness, praktek mindfulness yang ada di dunia modern, ya salah satu contohnya adalah yang di dalam The Power of Now itu tidak bicara tentang sila, tidak berbicara tentang sila, tetapi memang mereka bicara tentang penderitaan, bahkan freedom, bahkan liberation. Bahwa ketika seseorang betul-betul hidup saat ini tanpa memberikan justifikasi, di situ ada freedom, liberation. Tetapi kemudian tentu ajaran Buddha juga berbicara liberation, tentang kita mengembangkan mindfulness, perhatian, tujuannya adalah untuk membebaskan kita dari dukkha. Hanya kemudian
apakah nanti pembebasan seseorang dari duka, dari penderitaan yang diajarkan Sang Buddha dengan yang ada di dunia modern sama atau berbeda? Itu yang juga menjadi pertanyaan. Dan saya berpikir bahwa berbeda. Kenapa? Karena liberation yang diajarkan Sang Buddha, nibbana ini adalah, ya kita boleh mengatakan tanda petik sesuatu yang itu adalah asangkata, yang sudah atau katakan bukan sesuatu yang berkondisi. Sementara yang dibicarakan oleh siapapun di dunia modern, termasuk yaitu pembicaraan tentang mindfulness, itu masih sesuatu yang berkondisi, sesuatu yang berkondisi atau sangkata. Nah, sementara nibbana, liberation dalam ajaran Buddha itu adalah bahkan bebas dari tumimba lahir, bebas dari alam sangsara. Dan ini yang tidak pernah dibicarakan di dalam praktik mindfulness di dunia modern. Tapi ajaran Buddha itu selain ada praktek sila, kemudian ada praktek indriya samvara, ada praktek misalnya santuti, bagaimana kita mesti puas dengan apa yang ada. Yang itu semua adalah pendukung bagi praktek mindfulness, tetapi tentu dalam dunia modern yang seperti ini tidak dibicarakan. Mereka hanya langsung fokus kepada bahwa kita hendaknya hidup saat ini. Dan kemudian walaupun mereka bicara tentang liberation atau pembebasan dari penderitaan, itu pun juga penderitaan yang biasanya hanya sekadar yang secara umum manusia, makhluk itu mengalami. Tetapi kalau kita bicara kembali kepada ajaran Sang Buddha, tentu ini lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bahwa penderitaan itu tidak sekadar penderitaan yang secara umum makhluk atau manusia mengalami, tapi bahkan ketika seseorang sudah merasa dirinya tidak stres lagi, merasa dirinya tidak depresi lagi, merasa dirinya sudah bahagia pun, itu masih bisa dianggap sebagai bagian dari duka yang seseorang mesti membebaskan itu. Nah, itu yang tentu akan nanti berbeda antara mindfulness yang diajarkan Sang Buddha dengan mindfulness di dunia modern. Tapi dalam konteks yang lain, hidup saat ini. Jadi kekuatan mindfulness adalah membawa batin ke saat dan sekarang. Kekuatan mindfulness juga berbicara tentang bagaimana kita menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tidak memberikan justifikasi dengan suka dan tidak suka. Itu sama. Mindfulness kemudian mengajak seseorang untuk bebas dari duka penderitaan. Itu sama. Walaupun nanti duka atau penderitaan yang didefinisikan apakah sama atau berbeda, itu yang perlu digali. Ya, begitu. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali poinnya yang harus kita. Itu kalau kita melihat dari Eckhart Tolle saja kan, karena Iya. banyak sekali dari buku-buku yang berbicara mindfulness. Misalnya Betul, juga betul. yang lainnya itu John ada Kabat-Zinn. buku dari Jay Shetty, pernah dengar? Orang Iya, India iya. yang tinggal di Iya, Amerika. betul. Yang bukunya itu Think Like a Monk. Nah, kalau dia memang dulunya pernah jadi biksu. Oh, Pernah jadi biksu. Nah, sehingga ketika dia berbicara mindfulness itu dekat sekali dengan ajaran Buddha. Hanya kemudian dia bisa dalam bukunya itu bisa bagaimana ya menggunakan mindfulness ini tidak hanya sekedar seperti praktek yang hanya dipraktikkan oleh para pertapa, tapi bagaimana mindfulness juga bisa dipraktikkan oleh bahkan rumah tangga. betul. Nah, itu yang ya kita bisa mengatakan luar biasanya karena dia pernah menjadi seorang biksu. Ya, Jay Shetty juga berbicara mindfulness. Sangat banyak tadi poin-poin yang harus dibahas selanjutnya, dan karena kita sebenarnya saya akan menyorti satu poin Bante ini ya, tentang Bante sudah mengutarakan menjabarkan tentang mindfulness ini merupakan kesadaran penuh begitu, atau dalam bahasa Palinya itu sati gitu ya Bante. Iya. Kesadaran penuh. Di dunia modern Bante ya, kita tahu bahwa dunia modern ini kan memang disetting untuk orang-orang terus mengerahkan perhatiannya. Kalau misalnya kita melihat dunia modern, apalagi dengan adanya digitalisasi, kita itu benar-benar ibaratnya didorong atau diakselerasi
untuk mengerahkan perhatian kita pada hal-hal yang di luar diri kita gitu loh. Di luar diri kita, benar-benar misalnya adanya internet, ya oke. Kemudian HP muncul, akhirnya kita apa? Scroll terus. Selain itu, dengan scroll terus kemudian efeknya ternyata ada dampak sosialnya juga begitu Bante. Dampak sosialnya misalnya seperti apa? Karena terlalu banyak mereka scroll konten-konten yang berisi konten-konten itu random banget gitu ya, Bante ya. Kita tahu lah konten itu konten random banget, sehingga kadang misalnya dalam terlalu lama mereka kadang-kadang memiliki perilaku-perilaku yang berbeda begitu dengan perilaku yang seharusnya diterapkan. Misalnya saja kita pengen misalnya saja dengan bias individu misalnya. Jadi karena sering melihat konten misalnya K-pop, mereka mendefinisikan dirinya sebagai orang Korea biasanya gitu. Kemudian mereka sering nonton tentang konten-konten ekstrim misalnya bunuh diri dan mereka pengen melakukan itu. Dan itu kita terus dihantam itu semua itu Bante. Nah, bagaimana Bante mindfulness ini sebagai tools yang bisa menahan itu gitu loh? Iya, baik. Jadi yang perlu kita pahami bahwa mindfulness di dalam ajaran Buddha itu tidak hanya sekedar sati, mindful. Tidak hanya sekedar kita itu mindful, tidak hanya sekedar kita itu punya perhatian terhadap apa yang kita lakukan, tidak hanya sekedar kita itu tahu atau sadar terhadap apa yang sedang kita lakukan, tapi juga kita punya kebijaksanaan. Nah, sehingga mindfulness dalam ajaran Buddha itu selalu disertai dengan sampajana. Maka istilah sati, sampajana. Mindful, perhatian, tetapi di saat yang sama juga kita memiliki kebijaksanaan, pengetahuan. Dan bahkan sebenarnya ketika seseorang itu punya mindfulness, seseorang itu akan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga dia bisa mensortir. Ini baik, ini tidak baik. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Maka Sang Buddha memberikan satu perumpamaan bahwa mindfulness itu seperti kalau misalnya nih, ada satu kerajaan yang kemudian dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Hanya ada satu pintu gerbang. Nah, di depan pintu gerbang ada security, ada guard, ada penjaga pintu. Nah, karena itu hanya satu pintu gerbang, maka semua orang itu akan, atau semua makhluk bahkan akan keluar masuk lewat pintu itu. Tidak bisa melewati tempat lain. Nah, karena di depan itu ada seorang penjaga pintu yang dia itu waspada, penuh perhatian, tekun, tidak bermalasan, maka dia tahu bahwasanya siapa-siapa yang masuk, siapa-siapa yang keluar. Dan dia tahu siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh keluar. Nah, dia mampu mendeteksi. Ternyata yang dimaksud dengan kerajaan dengan tembok tinggi itu adalah batin kita. Batin kita itu seperti kerajaan dengan tembok tinggi. Sedangkan pintu gerbang itu tidak lain adalah 6 indera kita, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran. Dan orang yang keluar masuk, makhluk-makhluk yang keluar masuk itu tidak lain adalah pengalaman-pengalaman yang muncul dari 6 indera kita. Jadi mata melihat objek, kemudian telinga mendengarkan suara, hidung membawa bebauan, lidah merasakan makanan, jasmani bersentuhan, pikiran berpikir-pikir. Itu adalah pengalaman-pengalaman. Nah, penjaga pintu gerbang itu tidak lain adalah sati, mindfulness. Jadi sati itu adalah yang menjaga setiap pengalaman yang keluar masuk melewati 6 indera. Karena dia punya sati, punya perhatian, maka dia akan memahami. Setiap pengalaman yang muncul, dia akan paham. Ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ini berguna atau merugikan. Oh, ternyata ketika melihat objek, yang muncul adalah kemarahan. Yang muncul adalah kebencian. Dia tahu.
ini tidak bermanfaat. Ternyata yang muncul adalah yaitu kebijaksanaan. Misalnya melihat ada objek yang misalnya orang sedang menderita, muncul compassion, muncul kasih sayang. Dia pun juga tahu ini adalah kasih sayang, ini welas asih, ini adalah sesuatu yang baik. Atau mendengarkan suara. Ketika mendengarkan suara ada kebencian, maka dia tahu ada kebencian yang muncul. Ketika mendengarkan suara kemudian muncul kedamaian, misalnya begitu, dia pun juga tahu. Nah, pengetahuan ini muncul karena apa? Ada sati, ada sambajana. Nah, sehingga kalau seseorang betul-betul memiliki perhatian yang kemudian ada sambajana, maka tidak mungkin seseorang kemudian ketika melihat objek dan tahu ini tidak bermanfaat, langsung dia mengikuti. Misalnya kayak tadi misalnya ada apa K-pop gitu ya. Kemudian setelah sering melihat K-pop, kemudian mengidentifikasi dirinya seperti K-pop, tidak akan demikian. Kalau dia punya perhatian. Atau misalnya ketika memperhatikan ada konten-konten berkenaan dengan bunuh diri, kemudian terpikir untuk ikut bunuh diri, tidak akan demikian. Kenapa? Orang yang mindful tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dia bisa mensortir, oh ini tidak bermanfaat, maka tidak diikuti. Nah, kenapa seseorang bisa mengikuti demikian? Karena dia mengikuti arah pikirannya. Tapi dia tidak memperhatikan dengan sati, dengan mindfulness. Dia tidak mengamati dengan sati dan mindfulness. Kalau dia mengamati dengan sati dan mindfulness, maka batin mengamati tetapi detach, tetapi tidak melekat. Tidak melekat, sehingga tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang melihat kemudian menuruti keinginannya tanpa tahu bahwa keinginan yang dia munculkan sebenarnya membahayakan, itulah karena dia tidak punya sati. Tetapi kalau orang punya sati, mindfulness, maka dia tahu bahwa keinginan ini ketika muncul ini membahayakan. Misalnya kayak tadi misalnya ingin bunuh diri misalnya, itu membahayakan. Tapi kalau seseorang punya mindfulness, dia akan detach. Dia tidak terseret oleh keinginan untuk seperti yang dilihat. Dia tidak kemudian memunculkan kebencian ketika ada misalnya ada objek-objek yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena sati didasari atau disertai oleh sampajana. Yang kedua, bahkan orang yang punya sati itu akan punya kemampuan untuk pausing. Pausing itu seperti apa? Gap. Seperti pause, ya pause itu kan. Dia tidak akan kemudian merespon semua hal itu dengan tergesa-gesa. Orang yang punya mindfulness tidak akan merespon semua hal dengan tergesa-gesa, tapi dia akan mampu pausing untuk diam, mendengarkan, melihat, hati-hati, tidak terseret. Nah, kalau seorang punya mindfulness, karena dia bisa pausing, dia bisa melihat lebih dalam, lebih luas terhadap apa yang sedang terjadi, maka dia tidak akan kemudian terseret oleh hal-hal yang sifatnya adalah membahayakan, yang sifatnya merugikan. Itulah manfaat dari sati ketika berbicara tentang bagaimana seseorang kadang-kadang terseret oleh sesuatu yang sebenarnya membahayakan. Oke. Ya. Luar biasa. Namun di sini Bante, memang benar kalau kita memang menerapkan sati itu akan menjadi sebagai barrier bagi diri kita dalam mengkonsumsi informasi ke dalam otak kita dan ke dalam mental kita terutama begitu. Namun masalahnya di sini adalah kita kan tidak terlepas dari teknologi itu gitu loh. Yang mana teknologi itu ya kita tidak bisa menjudge itu buruk ataupun itu buruk begitu, sepenuhnya buruk. Nah, bagaimana cara kita agar kita itu dalam mengetahui, mengatur diri kita supaya kita memiliki pemahaman atau kita memiliki pengetahuan atau kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang pegang ini merupakan sebuah pisau bermata dua misalnya begitu. Contohnya aja smartphone begini. Iya, betul.
Ya itulah kenapa dalam ajaran Buddha juga kita mesti memiliki yaitu peta. Kita mesti mampu memetakan dengan kebijaksanaan. Ini hal-hal yang bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Nah, peta ini juga nanti berguna ketika kita itu mengembangkan sati kesadaran atau perhatian. Karena saat itu pada intinya fungsinya adalah untuk mendeteksi what is going on, apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian yang akan memetakan ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, tidak bermanfaat adalah sampajana atau kebijaksanaan. Dan sampajana atau kebijaksanaan di sini tentu bisa muncul dari kita belajar, bisa muncul dari kita merenungkan, dan juga bisa muncul dari pengalaman langsung. Nah, dari belajar tentu kita pertama mesti bisa memetakan ini baik, ini tidak baik. Secara Buddhis, yang paling sederhana adalah bahwa apapun perbuatan yang dilandasi oleh 3 hal, loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, itu adalah perbuatan yang buruk. Sementara ketika perbuatan itu didasari oleh tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa kebodohan, itu adalah perbuatan yang baik. Nah, tetapi hanya itu saja juga sebenarnya masih bias. Orang mungkin mengatakan bahwa ya sesuatu yang sebenarnya adalah kebodohan dianggap sebagai bukan kebodohan. Bisa demikian toh? Oh, iya. Nah, sehingga juga mesti dijelaskan lebih lanjut. Setidaknya adalah perbuatan-perbuatan yang dilandasi oleh keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan itu adalah membunuh, mencuri, berzina, berbohong, berkata kasar yang tidak bermanfaat, berkata memecah belah, juga berkata yang sifatnya menyakitkan, dan termasuk adalah ketamakan, kebencian, dan pandangan-pandangan yang tidak benar. Nah, ketika mengetahui bahwa nantinya yang kita lakukan itu berkenaan dengan 10 hal ini, kita tahu ini berakar dari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Kita tahu ini tidak bermanfaat. Namun sebaliknya, ketika kemudian yang dilakukan adalah berbalik atau berlawanan dari 10 hal ini, seseorang menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, menghindari berbohong, dan lain sebagainya tadi yang telah disampaikan, termasuk kemudian tidak memiliki ketamakan, tidak memiliki kebencian, punya pandangan-pandangan yang benar, dan kita tahu ini bermanfaat, ini berguna, ini mesti dilakukan. Nah, dengan teori yang seperti ini, nanti begitu seseorang menggunakan teknologi, harus dilihat kira-kira teknologi ini arah tujuannya apa. Kalau arah tujuannya ternyata membawa seseorang untuk melakukan kejahatan, oh berarti ini tidak baik, ini tidak bermanfaat. Contohnya misalnya gampangnya adalah, misalnya sekarang banyak sekali kan kita melihat kejadian-kejadian di mana orang menggunakan teknologi tetapi digunakan untuk misalnya selingkuh. Betul ya? Ini satu contoh ya. Nah, itu artinya apa? Itu muncul dari keserakahan. Itu bagian dari 10 perbuatan yang tidak baik. Itu contohnya begitu kan. Contoh yang paling simpel sederhana. Atau tadi misalnya menggunakan teknologi untuk melihat konten-konten bunuh diri dan ingin bunuh diri. Kan pembunuhan. Iya, betul. Nah, artinya itu tidak baik. Tetapi kalau misalnya konten-kontennya adalah misalnya konten tentang memotivasi, memotivasi diri agar suka berdana, suka praktek sila, suka meditasi misalnya begitu. Nah, itu adalah diketahui ini baik, ini bermanfaat. Maka teknologi ini bisa memang bermata dua. Bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kerugian. Tetapi untuk tahu ini bermanfaat, ini merugikan, memang harus ada peta. Peta ini adalah peta kebijaksanaan. Nah, peta kebijaksanaan itu diawali dari apa? Dari kita belajar. Kita berdiskusi, kita belajar, kita renungkan balik, oh ternyata ini baik, ini buruk. Kemudian dari pengalaman langsung. Nah, pengalaman langsung adalah tadi menggunakan misalnya handphone, mobile, menggunakan smartphone. Kemudian ketika digunakan ini tidak bermanfaat ternyata. Ini yang nantinya membawa kepada bertambahnya loba dosa moha, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Artinya mesti dihentikan. Dan justru dengan seseorang punya mindfulness, tahu ini tidak bermanfaat, mesti dihentikan.
Tapi kalau kemudian handphonenya itu isinya misalnya Tipitaka, isinya khotbah-khotbah gitu kan. Wah, ini bermanfaat ini. Sangat membantu ini. Ketika membuka HP misalnya dibuka adalah khotbah-khotbah Sang Buddha. Misalnya dalam HP ada Catas Sanggayana misalnya kan, itu kan penting sekali kan. Itu kan Tipitaka, kitab komentar, kitab sub komentar semua ada di situ. Nah, itu berguna sekali. Ketika buka kita ya buka-buka misalnya ajaran-ajaran Sang Buddha. Nah, itu sangat berguna. Atau misalnya konten-konten yang sifatnya motivasi, itu berguna sekali. Dan itu ketika melihat itu sebagai sesuatu yang berguna, bermanfaat, artinya seseorang menggunakan HP, mobile, smartphone dengan bijak. Dan itu semua karena apa? Ada sati, ada sambajana, ada mindfulness, ada juga kebijaksanaan. Oke, Bante. Itu yang nanti akan membedakan. Cukup menarik contoh yang diberikan Bante tentang aplikasi untuk selingkuh. Ini aplikasi dating apps juga ada Bante di sekarang ini yang Apa itu? dating apps. Apa itu? Aplikasi buat pacaran begitu Bante, Oh. cari jodoh gitu. Oke. Nah, sebegitu pentingnya cari jodoh sehingga diberikan platform begitu kan, sampai segitu kan pengembangan teknologi dalam menghubungkan kita kepada manusia satu dan manusia lainnya, terutama dalam hal ini. Tapi kita tidak bahas tentang itu. Iya. Nah, tentu Bante, ulasannya sudah sangat komprehensif banget begitu. Nah, kita kan memang sebagai manusia modern dikondisikan untuk bisa multitasking kadang-kadang begitu. Kemudian dikondisikan untuk serba bisa, serba cepat dan efisien gitu. Dan melihat bagaimana praktik mindfulness ini kan sama dengan praktik meditasi ya sebenarnya Bante Betul, ya. ya. Nah, kita tahu bahwa meditasi itu kan identik dengan duduk diam. Bagaimana kita bisa melakukan meditasi atau mindfulness ini ketika kita dalam aktivitas, baik itu bekerja, belajar begitu, Iya. dan berkegiatan yang lain. Bagaimana Bani tipsnya Bani? Iya, jadi betul sekali bahwa mindfulness itu tidak hanya identik, tetapi memang itulah meditasi. Jadi mindfulness dalam ajaran Buddha itu adalah meditasi atau citta bhavana, adalah pengembangan batin. Yaitu tadi ada mindfulness sati, ada juga sampajana atau panyak kebijaksanaan. Nanti kalau ditambah lagi nanti juga akan ada yaitu effort, right effort, daya upaya benar. 3 hal tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan batin atau dalam meditasi. Ada mindfulness, ada kebijaksanaan, ada daya upaya benar, tidak bisa dipisahkan dalam kita mengembangkan batin atau meditasi. Nah, inti dari seseorang bermeditasi itu adalah menjaga batin. Menjaga batin dengan sati, sampajana, dan samawayama tadi atau wirya, semangat. Jadi ketika seorang menjaga batinnya dengan baik, yaitu dengan memiliki perhatian sehingga seseorang tahu apa yang sedang terjadi, kemudian memiliki sambajana sehingga dia bisa memetakan ini baik, ini buruk, kemudian seseorang juga punya semangat ketika tahu ini buruk, muncul daya upaya untuk melenyapkan, ketika ini baik, muncul daya upaya untuk mengembangkan. Ketika 3 hal ini dilakukan, disitulah sebenarnya meditasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah 3 hal tersebut bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Oh, bisa. Tidak hanya pada saat duduk diam bermeditasi. Tentu duduk diam bermeditasi itu sangat-sangat penting, bahkan sangat spesial. Karena ketika duduk diam kita betul-betul bisa intens, betul-betul kita bisa fokus. Tetapi bukan berarti meditasi atau katan pengembangan batin yang menggunakan sati mindfulness itu hanya bisa digunakan, bisa dilakukan pada saat duduk diam. Namun pada saat melakukan berbagai macam aktivitas itu juga bisa dilakukan. Yang terpenting adalah menjaga batin, punya perhatian, punya kebijaksanaan, dan punya yaitu usaha atau daya upaya benar. Contohnya adalah misalnya pada saat seseorang melihat objek, tidak pada saat duduk diam mata terpejam.
melihat objek, misalnya seseorang, objek yang dilihat adalah orang lain yang pada waktu itu ya dia ingat bahwasanya orang tersebut dulu pernah membenci, pernah memperlakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Nah, tetapi kemudian kita bertemu dengan orang tersebut, muncul kebencian, ketidaksukaan karena ingat, oh dulu dia itu menghina saya, dia itu bullying saya, melakukan perundungan pada saya. Muncul kebencian. Nah, ketika muncul kebencian dalam batin seseorang, kemudian di sana ada menghadirkan sati mindfulness, kemudian tahu itu kebencian tidak bermanfaat dan dia mengupayakan dengan segala macam caranya untuk melenyapkan kebencian yang sedang muncul, apakah dengan diam, meredam, atau dengan memunculkan cinta kasih. Nah, apapun itu caranya, dia melakukan cara untuk melenyapkan kebencian. Pada saat dia melihat orang tersebut, itu juga bagian dari meditasi, bagian dari mengembangkan mindfulness dalam ketika melihat. Belum lagi nanti ketika mendengar, kita membaui, ketika merasakan makanan, ketika bersentuhan, itu semua selama batin dijaga dengan baik dengan mindfulness, itu bagian dari meditasi. Dan artinya dalam aktivitas lainnya, misalnya seseorang sedang makan, sedang minum, mungkin sedang memasak, sedang mendengar tadi ya, termasuk 6 indera, atau seseorang sedang melakukan aktivitas misalnya mandi, buang air kecil, buang air besar, semua itu bisa dijadikan momen untuk memunculkan, menghadirkan sati mindfulness. Kuncinya satu adalah kembali ke saat ini dan sekarang. Maka Sang Buddha misalnya sebagai contoh dalam khotbah beliau berbicara tentang ketika orang sedang di toilet, BAB atau BAK, buang air besar, buang air kecil. Sang Buddha mengatakan, ucawa pasawa kame sampa jana karihoti. Ketika seseorang sedang buang air besar, buang air kecil, nah selama di situ ada sampajana, ada kebijaksanaan yang disertai dengan sati perhatian, maka di situ juga bagian dari pelatihan batin. Maka melakukan aktivitas apapun ketika sati perhatian atau mindfulness dihadirkan sehingga membawa seseorang untuk hidup saat ini dan sekarang, disertai dengan kebijaksanaan mengetahui apa yang dilakukan bermanfaat atau tidak bermanfaat, berguna atau merugikan, kemudian mengupayakan yang baik berkembang atau bertahan, yang buruk itu kemudian dilenyapkan. Itulah praktek sati, bahkan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas yang boleh dikatakan sangat-sangat kompleks, bahkan multitasking, itu bisa digunakan. Oke. Ya. Wah, luar biasa. Jadi mindfulness sati ini bisa digunakan di setiap kesempatan dan setiap kondisi, begitu ya Bante ya. Nah, kita tahu dalam Buddhis itu kan pikiran terutama ya Bante. Itu gampang sekali berubah. Yang tadi Bante mengatakan sudah kadang dia pergi ke belakang atau ingat masa lalu, kadang dia terus langsung ke masa depan, kita membuat khawatir begitu. Sedangkan manusia modern karakternya memang mirip seperti pikiran yang dijelaskan tadi. Cus tung begitu Bante. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita harus menjaga attention kita atau sati kita ini untuk pada posisi yang benar-benar ideal gitu loh. Fit gitu. Dalam ya meskipun kadang ya kita sudah berusaha menjaga sila, berusaha menjaga agar kita tidak ngomong jorok, ngomong jorok, bohong dan lain sebagainya. Dan kadang momen-momen tertentu itu kita tidak bisa menghandle atau mengontrol pikiran kita gitu loh Bante. Nah, mungkin ada tips dari Bante bagaimana kita harus menjaga sati ini, mindfulness ini sebagaimana yang diajarkan Sang Buddha gitu, agar kita bisa benar-benar dalam kehidupan ini kita ya terkontrol bagus gitu Bante. Ya begini, jadi sati itu sebenarnya bagian dari faktor-faktor yang tidak bisa muncul dengan sendirinya,
tetapi mesti dikembangkan. Dengan kata lain, sati ini adalah kualitas batin yang harus dikembangkan. Nah, karena itu adalah sesuatu yang mesti dikembangkan, artinya kadang lemah, kadang kuat. Kadang muncul, kadang tidak muncul. Bahkan sati juga bagian dari sangkara, sesuatu yang berkondisi. Sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Tidak setiap waktu bisa muncul sati ini. Ya kan? Kalau tidur juga nggak muncul. Oh, tidur nggak muncul? Oh iya dong. Kan sati kan harus dihadirkan, sadar kan, punya. Jadi sati itu salah satunya adalah kekuatan untuk sadar, kekuatan untuk ingat. Sadar. Ingat terhadap apa yang sedang terjadi. Sadar terhadap apa yang sedang terjadi. Dan lawan dari satu adalah mutat sati. Artinya apa? Forgetfulness, lupa. Nah, kalau tidur kan lupa semuanya. Nah, maka itu mesti muncul dalam kondisi kita itu sadar. Nah, kembali kepada bahwa sati itu adalah sesuatu yang mesti dikembangkan. Maka untuk awal wajar, ketika kemudian kadang sati ada, kadang tidak ada. Kadang kemudian tahu-tahu pikiran sudah mengembara ke sana kemari. Tahu-tahu kemudian ucapan sudah tidak terkontrol lagi. Tahu-tahu kemudian mungkin perbuatan juga sudah tidak terkontrol lagi. Kan begitu? Iya. Nah, oleh sebab itu sati ini mesti dikembangkan. Ketika seseorang mulai menghadirkan sati, mindfulness, mulai mengembangkan sati, mungkin seseorang sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia nggak sadar. Sudah lama baru sadar. Ya kan, sudah lama baru sadar. Oh iya, tadi kan saya melakukan perbuatan yang jahat, yang tidak baik. Nah, sehingga orang yang mengembangkan sati ini, nanti kalau satinya itu semakin berkembang, awalnya kan tidak sadar lama, tapi bisa saja kemudian ketika dia sedang melakukan perbuatan yang buruk, dia nyadar, di tengah perbuatannya dia sadar, ini tidak baik. Maka begitu sadar, harus dipotong, di stop. Atau kemudian lama-kelamaan seseorang yang mengembangkan sati perhatiannya semakin tajam, begitu perbuatan buruk sudah muncul kuat tapi belum termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani, dia tahu, wah ini kemarahan muncul ini. Sehingga karena dia tahu, maka tidak sampai kemudian menjadi berkembang, lenyap gitu kan. Nanti lama-kelamaan ketika sati perhatian semakin berkembang, ketika kotoran batin baru nongol saja, dia akan sadar. Sehingga tidak sampai menjadi berkembang. Nanti lama-kelamaan ketika sati perhatian semakin tajam, baru tanda-tandanya saja, atau semacam sanya persepsi yang muncul, itu sudah diketahui dulu, sudah dideteksi dulu. Oh ini kalau kita biarkan, kalau saya biarkan, ini akan berkembang dan berbahaya. Misalnya apa? Baru muncul patigasanya, persepsi tentang kebencian. Ingatan muncul terhadap orang yang dibenci. Wah, ini kalau dikembangkan, ini kebencian bisa berkembang. Itu akan diketahui. Maka sati di sini adalah sesuatu yang mesti dikembangkan, bukan tiba-tiba langsung nongol, langsung berkembang. Mesti dikembangkan. Nah, semakin perhatian dikembangkan, semakin pengotor-pengotor batin yang itu muncul, itu akan dideteksi dengan lebih baik. Nah, semakin orang berkembang dalam sati, ya cenderung akan semakin menjadi tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk. Oke. Ya. Yang betul-betul tidak terseret lagi siapa? Arahat. Ya oke. Ya. Mungkin saya hanya butuh konfirmasi, Bante. Saya sekarang di usia kepala 3, Bante. Ada satu hal yang sering istri saya ngomel. Saya sering sempat lupa. Apakah itu karena satinya kurang? Itu yang pertama, Bante. Yang kedua adalah ketika saya melakukan sesuatu dan dipanggil sama orang lain begitu, saya tidak akan merespon. Apakah itu juga konteks itu sati yang kurang, Bante? Ya, lupa itu memang salah satu karena sati kurang. Oh. Ya, lupa.
Makanya tadi saya sampaikan bahwa lawan dari sati itu adalah mutasati, yang kalau dalam bahasa Inggris pun diterjemahkan sebagai forgetfulness, lupa. Nah, orang yang punya sati biasa punya ingatan yang baik. Nah, tetapi kemudian ketika misalnya dipanggil seseorang, apakah dia tidak punya sati? Belum tentu juga. Hanya kemudian ya seseorang kan tidak kemudian ketika dipanggil langsung gercep gitu, gerak cepat, nggak harus demikian juga toh. Tapi dia tahu dia dipanggil dan dia melakukan. Maksudnya ya tidak terburu-buru, ya nggak apa-apa juga, itu juga sati. Itu bukan berarti kehilangan sati, tidak. Kan mungkin bahkan kalau tidak hati-hati, mohon maaf, kadang-kadang saya memperhatikan orang zaman sekarang. Gimana Bante? Ketika misalnya bunyi WhatsApp yang kan ada bunyi, kadang-kadang kan dibunyikan itu. Ya, dering. Ada HP, kemudian langsung bunyi WhatsApp, langsung cepat sekali gitu kan. Itu justru kan nggak punya sati. Kenapa? Karena dia itu mengikuti insting, mengikuti tanpa melihat bahwa itu sebenarnya keserakahan. Ya, sehingga begitu ada bunyi WhatsApp gitu masuk gitu langsung cepat sekali gitu kan. Nah, itu karena tidak punya sati. Tapi justru kalau orang punya sati, dia akan langsung melihat reaksi pikirannya. Ketika ada mungkin bunyi HP, bunyi telepon atau bunyi pesan masuk, dia akan melihat reaksi pikirannya. Pikirannya itu dikuasai oleh keserakahan atau tidak. Atau misalnya seperti kayak tadi misalnya, begitu ada suara yang terdengar, suara yang tidak menyenangkan terdengar. Nah, seseorang yang tidak punya sati, begitu ada suara tidak menyenangkan terdengar, langsung panas muncul, boom gitu ya. Langsung boom gitu kan. Mungkin langsung ngomel. Iya. Langsung berbicara kasar dengan kebencian. Tapi orang yang punya sati justru yang dilihat adalah batinnya sendiri. Ketika ada kata-kata kasar yang datang, dia langsung melihat batinnya. Sehingga apa? Dia tahu yang terjadi terhadap batinnya. Diolah gitu ya. Diolah. Jadi artinya apakah pikirannya dikuasai oleh kebencian atau tidak, dia tahu. Nah, sehingga dia tidak akan segera merespon dengan tergesa-gesa. Dia akan hati-hati dengan pikirannya sendiri. Oke, orang yang punya sati itu bukan langsung tersesat pada sesuatu yang di luar, tapi lebih mengolah apa yang di dalam. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi tidak harus mengatakan kalau slow respon itu adalah karena nggak punya sati. Ya mungkin karena mengolah apakah ini baik atau tidak baik. Bante, sesuai dengan karakter podcast kita, kita memberikan ruang kepada audiens atau pemirsa untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan mungkin? Apakah ada pertanyaan, Sam? Oke. Ya mungkin sambil menunggu. Sambil menunggu ya. Iya. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Fahri ya. Betul ya, di atas itu. Ternyata di atas. Yang mana yang belum di highlight? Iya. Yang di atas bisa dilihat. Oh, bukan Bante, itu sematan. Apakah mindfulness identik dengan vipassana? Iya. Betul ya? Iya. Oke, itu dari Fahri. Saya nggak lihat malah. Iya. Yang bagian paling atas ya, iya. betul ya. Oke, betul. Oke, betul ya. Ya, untuk mata saya masih bisa lihat ini. Silakan Bante. Iya, jadi pertanyaan adalah apakah mindfulness identik dengan vipassana? Vipassana, ya betul. Sangat identik. Tapi bukan berarti kemudian mindfulness hanya untuk vipassana. Nah, jadi memang sati itu seringkali diidentikan dengan praktek vipassana atau meditasi pandangan terang. Meditasi untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Atau membawa batin untuk melihat bahwa 5 khandha atau 5 gugusan adalah tidak kekal. Adalah membawa kepada dukkha penderitaan ketika dilekati. Adalah fenomena yang tidak ditemukan entitas di dalamnya. Dan sati mindfulness punya tujuan di sana juga. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa
banyak guru meditasi ketika mengajarkan praktek mindfulness itu juga harus diimbangi dengan praktek mindfulness yang disebut sebagai kesadaran pasif atau passive awareness, kesadaran pasif. Atau kemudian bare attention, perhatian yang apa adanya. Bare itu seperti ya katakan telanjang dan katakan perhatian yang apa adanya. Nah, perhatian yang apa adanya yang di situ tidak menjustifikasi dengan suka dan tidak suka, tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Itu adalah juga perhatian yang disebabkan atas dasar pemahaman. Memahami bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Apakah berkenaan dengan jasmani atau berkenaan dengan perasaan, berkenaan dengan emosi, bentuk-bentukan pikiran, berkenaan dengan apapun persepsi yang muncul, apapun fenomena yang tersadari oleh sati perhatian ini, semua itu tidak kekal. Nah, kemudian seseorang paham bahwa apapun yang tidak kekal ketika itu dilekati, digenggam, pasti membawa kepada penderitaan. Karena begitu yang digenggam ini itu lenyap, padam, atau seseorang itu tidak bersama lagi dengan apa yang dia genggam, maka di situ muncul penderitaan. Nah, karena melihat bahwasanya menggenggam apapun fenomena adalah penderitaan, dukkha, maka seseorang memperhatikan objek dengan sati, memperhatikan objek tanpa menggenggamnya, tanpa kemudian ya di situ ada kemelekatan, sehingga mengamati, memperhatikan dengan batin yang detached, dengan batin yang tidak melekat, dan itu adalah kesadaran pasif. Dan juga ketika seseorang mempraktikkan vipassana dengan kesadaran pasif, di situ juga kesadaran yang membawa seseorang untuk melihat apapun fenomena sebagaimana adanya tanpa kemudian membumbui dengan persepsi ini milikku, ini aku, ini diriku. Dan ini adalah persepsi yang berlawanan dengan persepsi pada umumnya, ini milikku, tanha, ini aku, mana pembandingan, ini diriku, pandangan-pandangan tentang self. Nah, meditasi adalah untuk bagaimana membawa batin tidak terseret pada pandangan bahwa ada self, persepsi bahwa ada self atau diri atau aku, dan ini adalah anatta. Nah, persepsi anatta ini, persepsi tanpa aku, tanpa diri ini, itu dipraktikkan dalam vipassana yang juga ketika seseorang mengembangkan mindfulness juga membawa batin kepada persepsi tanpa aku. Dan ini sangat penting dalam ajaran Buddha. Dan bahkan seperti tadi yang saya sampaikan mengenai bukunya Eckhart Tolle, yang di sana The Power of Now, ternyata juga di sana penting juga untuk bagaimana mengamati objek tanpa memunculkan semacam ego keakuan, hanya sekadar mengamati tanpa kemudian terseret oleh berbagai macam pandangan tentang aku. Nah, artinya bahwa mindfulness itu memang identik dengan vipassana. Namun perlu diingat bahwa sati mindfulness juga digunakan ketika seseorang mempraktikkan samatha, ketenangan. Jadi dalam ajaran Buddha itu ada dua jenis meditasi, meditasi ketenangan dan juga meditasi vipassana atau pandangan terang. Nah, meditasi ketenangan ini pun juga membutuhkan sati mindfulness. Kenapa? Karena sati itu adalah kemampuan untuk senantiasa sadar terhadap apa yang sedang terjadi. Ingat terhadap apa yang sedang terjadi. Nah, sehingga ketika orang mempraktikkan samatha dengan objek meditasi yang dia perhatikan, dia pun juga harus punya kemampuan untuk ingat terhadap objek meditasinya. Kalau kemudian dia tidak ingat terhadap objek meditasinya, batin sudah mengembara, batin sudah berkintah kemana, artinya dia tidak punya sati. Contohnya adalah seseorang mempraktikkan meditasi dengan menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objeknya. Ya, dan ini adalah meditasi, dalam hal ini misalnya adalah meditasi samatha. Nah, pada saat dia memperhatikan keluar masuknya nafas dengan perhatian terhadap keluar masuknya nafas, itu sati. Itu sati perhatian. Maka dalam meditasi
ya samata dengan objek keluar masuknya nafas disebut apa? Anapanasati. Anapanasati. Sati. Ada sati di sana. Ada perhatian terhadap nafas masuk, nafas keluar. Nah, itu samata. Kalau kemudian ketika seseorang memperhatikan keluar masuknya nafas, ternyata pikiran sudah mengembara. Artinya dia lupa dengan keluar masuknya nafas, berarti dia tidak ada sati di situ. Tidak ada sati terhadap keluar masuknya nafas. Maka bahkan meditasi samata tidak hanya vipassana, seseorang harus memiliki sati perhatian. Nah, sehingga praktik meditasi bahkan ketika orang mengembangkan ketenangan batin sedemikian rupa sampai mencapai pencapaian jhana, bahkan jhana keempat yaitu rupa jhana keempat, dan itu sangat-sangat mendalam, sangat kondisi batin yang sangat terkonsentrasi. Sang Buddha memberikan definisi. Salah satu definisinya adalah upeka sati parisuddhing. Seseorang yang mencapai jhana keempat adalah seseorang yang keseimbangan batin dan satinya, perhatiannya, mindfulness-nya itu sudah sangat murni. Itu jhana keempat. Maka samata, vipassana itu membutuhkan sati, membutuhkan mindfulness. Keduanya membutuhkan mindfulness, tidak hanya vipassana. Walaupun kemudian ada yang mengidentikan mindfulness dengan vipassana, tapi samata juga sangat membutuhkan mindfulness atau sati. Oke, terima kasih Bante. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ferry. Ada satu pertanyaan lagi Bante. Wandami Bante izin bertanya, bagaimana mengembangkan satu dalam kehidupan sehari-hari? Oh, sati maksudnya mungkin ya? Iya, sati. Ya, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan dalam kita mengembangkan sati perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Artinya aktivitas yang biasa kita lakukan. Contohnya misalnya kan kita dalam hidup pasti berjalan ya. Ya pasti berjalan ya. Apakah kita berjalan mungkin dari, kalau kita sebagai biku ya dari Dhammasala ke Kudi, atau sebagai berumah tangga misalnya dari rumah ke kantor, ke tempat kerja. Nah, biasanya ketika orang tidak punya sati kan berjalan kemudian membiarkan pikiran mengembara, pikiran kesana kemari, kan begitu? Iya, betul. Nah, sekarang kita bisa memulai dengan apa? Dengan alih-alih kita berjalan dengan membiarkan pikiran mengembara, kita berjalan dengan sati, mindfulness. Caranya bagaimana? Caranya sadar terhadap setiap langkah kakinya. Sadar terhadap setiap langkah kakinya. Bagaimana Bante? Ya, artinya kaki kanan melangkah tahu kaki kanan, kaki kiri melangkah tahu kaki kiri, dan juga bisa menggunakan instrumen lain dengan cara mencatat dalam batin, tapi kanan kiri sembari berjalan. Kaki kanan melangkah catat kanan, kaki kiri melangkah catat kiri, terus demikian. Nah, dengan kita terbiasa berjalan dengan sadar, itu juga bagian dari kita mengembangkan sati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aktivitas lainnya adalah misalnya pada saat kita mandi. Setiap hari kita mandi kan? Oh iya. Ya, atau nggak pernah mandi? Tergantung cuaca. Ya. Nah, pada saat kita mandi, mungkin pada seseorang mandi mungkin pikiran dibiarkan mengembara. Nah, sekarang mulai saat mandi kemudian betul-betul kita sadar kita mengambil air, sadar kita menyiramkan air, sadar kemudian pada saat air menyiram ke tubuh, sadar dengan rasa dingin air, kemudian sadar pula ketika membersihkan tubuh dengan sabun misalnya. Nah, tidak membiarkan pikiran mengembara. Nah, itu juga yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, terkadang banyak orang itu lupa ketika berasosiasi atau berinteraksi dengan orang lain. Sekarang ini dengan adanya gadget, dengan adanya HP, dengan adanya katakan mobile atau smartphone, kemudian sembari berbicara pun pegang HP, tidak fokus dengan komunikasi, ya kan, dengan lawan bicaranya, pegang HP, masih sembari lihat HP gitu, bicara lihat HP, kemudian itu di situ tidak ada sati. Kalau orang punya sati perhatian, justru letakkan dulu.
letakkan, kemudian betul-betul fokus dengan komunikasi. Oke. Itu juga latihan yang perlu dilatih dalam kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan baik pula adalah paling tidak setiap harinya itu ada momen betul-betul bebas dari semuanya. Momen hening lah kalau kita mengatakan, momen hening. Yang itu betul-betul bebas dari apa? Bebas dari smartphone, bebas dari gadget, bebas dari laptop, bebas dari musik. Mohon maaf Bang, menyela nanti. Artinya gimana? Mohon maaf nanti ya, menyela. ya. Ini masih nyambung kok. Bang. Ya. Banyak orang berpandangan bahwa praktek meditasi Buddhis itu, apalagi yang namanya Vipassana, dianggap menimbulkan pikiran-pikiran yang, apalagi dengan adanya misalnya melihat apa adanya, biasanya dikatakan sebagai sikap pasif, bahkan kadang tuh apatis gitu. Dan ini juga berangkat dari banyak orang-orang pandangan, misalnya orang Barat mengatakan bahwa Buddhisme itu agama yang pesimis sih. Biasanya berangkat dari sana. Tapi kalau misalnya lihat dari penjelasan Bante bahwa berjalan pun kita harus melakukan mindful, kemudian berbicara, komunikasi dengan teman kita. Ini memberikan gambaran bahwa mindfulness itu bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana begitu loh. Jangan menegaskan kalau mindfulness ini bukan sikap untuk apatis gitu. Justru mendekatkan kan gitu. Iya, justru begini. Kalau tadi saya mengatakan bahwa praktek mindfulness juga membawa batin untuk melihat sebagaimana adanya. Itu pun juga atas dasar kebijaksanaan. Kebijaksanaan tentang anicca, dukkha dan anatta. Dan justru orang yang mengembangkan mindfulness dengan kebijaksanaan adalah orang yang paling memiliki empati terhadap orang lain. Kenapa? Orang yang mengembangkan sati mindfulness adalah orang yang tahu apa yang terjadi pada dirinya, termasuk tahu what is going on berkenaan dengan penderitaan. Tahu bahwa apa yang membuat dirinya menderita juga tahu. Apa yang membuat dirinya bahagia juga tahu. Kalau saya melakukan ini terhadap orang lain menderita. Seperti kalau orang lain melakukan ini terhadap saya menderita. Kalau saya melakukan ini terhadap orang lain, dia bahagia. Seperti orang lain melakukan sesuatu terhadap saya bahagia. Orang demikian tahu. Melihat ke dalam diri itu belajar dari apa yang ada di dalam, yang kemudian juga terimplementasikan ke dalam ketika melihat orang lain. Nah, sehingga orang demikian justru akan menjadi sangat empati terhadap orang lain. Dia menjadi lebih compassion. Bayangkan Sang Buddha. Nah, Sang Buddha ini seseorang yang satinya luar biasa kan. Luar biasa. Sangat luar biasa. Tetapi beliau juga adalah seorang yang dikatakan maha karuna. The great compassion. Punya karuna, kasih sayang, belas kasih yang begitu besar. Kenapa demikian? Karena beliau belajar dari dirinya. Belajar dari dirinya melihat yang lain. Bahwa ketika seseorang tahu bahwa dirinya menderita dengan sebab-sebab tertentu, maka ia tidak akan melakukan sebab-sebab yang membuat orang lain menderita. Tidak akan demikian. Nah, sehingga orang demikian itu akan memiliki empati, memiliki compassion terhadap orang lain. Berbicara pun juga akan fokus, mindful, karena dia tahu. Bayangkan kalau kita bicara dengan orang lain, tetapi kemudian yang lain itu kemudian sambil pegang HP dan kita dicuekin, kan ada rasa ya tidak nyaman secara umum kan. Kecuali kalau batin sudah berkembang, ya sudah cuek saja. Tapi kalau batin belum berkembang, itu kan merasa tidak nyaman kan, karena merasa diabaikan, sepelekan gitu kan. Itu kan menjadi tidak nyaman. Nah, sehingga orang yang tahu apa yang baik untuk dirinya, dia juga tahu apa yang baik untuk orang lain. Maka bahkan ketika komunikasi, dia akan fokus dengan komunikasi. Dia akan mendengarkan, tidak kemudian buru-buru menjustifikasi atau buru-buru kemudian kamu salah dan sebagainya gitu. Tapi akan dengarkan, akan dilihat, akan dengan penuh perhatian, dengan konsentrasi mendengarkan.
Dan orang demikian adalah seorang pendengar yang sangat baik. Orang yang praktek mindfulness adalah seorang yang pendengar yang sangat baik. Dia akan sangat empati. Nah, ini yang tadi pertanyaan tadi mengenai, kembali pada pertanyaan tadi, bagaimana kita mengembangkan salah satunya ketika berbicara. Kemudian yang lain adalah yang tadi saya sampaikan adalah kita hendaknya juga mencari waktu untuk hening dalam satu hari lah gitu kan. Misalnya berumah tangga terutama kan dengan aktivitas yang sangat kompleks, paling tidak menyempatkan waktu pagi malam waktu hening, betul-betul bebas dari semuanya. Yaitu dengan apa? Dengan meditasi, dengan membawa batin, memperhatikan misalnya keluar masuknya nafas, bebas dari musik, bebas dari HP, bebas dari laptop, bebas dari segalanya. Betul-betul me time. Me time. Ya, me time but with mindfulness. Ya, jadi melihat dengan perhatian, memperhatikan nafas, keluar masuknya nafas. Ini juga latihan agar batin terbiasa untuk hidup saat ini dan sekarang dengan cara salah satunya me time with the calm mind, mencari waktu yang hening untuk melihat keluar masuknya nafas. Ya. Salah satunya, ya. Baik. Ada satu pertanyaan Bante dari apa aja. Pandemi Bante izin bertanya bagaimana kita bisa mindful kalau sibuk kerja. Ya, makanya tadi ya mungkin sibuk kan tidak Every time. 24 jam ya. Pasti ada waktu-waktu tertentu untuk bisa paling tidak melatih seperti tadi misalnya yang saya sampaikan, ada waktu ya kalau misalnya tidak bisa lama 10 menit gitu ya, 10 menit betul-betul hening gitu kan, hening melihat ke dalam batin, melihat keluar masuknya nafas. Dibantu dengan melihat keluar masuknya nafas di malam hari atau pagi hari sebelum bekerja. 10 menit, 15 menit sudah lumayan itu. Kemudian nanti ketika misalnya ada waktu untuk bisa berjalan misalnya habis makan misalnya kan, daripada ngantuk-ngantuk digunakan untuk berjalan. Mindful dengan setiap langkahnya. Walaupun kemudian setelah itu kemudian banyak pekerjaan yang menunggu gitu ya. Tapi paling tidak momen-momen tertentu digunakan untuk betul-betul mindful. Atau dalam diam pun, dalam bekerja mungkin ada waktu mungkin 1, 2 menit, 3 menit, 5 menit untuk betul-betul diam merasakan jasmani. Hanya sekedar dia merasakan jasmani saat ini, melepaskan semuanya. Itu juga bagian dari melatih batin untuk bisa mindful. Nah, kemudian dalam aktivitas yang betul-betul sibuk, paling tidak walaupun tidak intens untuk betul-betul sadar, untuk betul-betul mindful, paling tidak adalah tahu apa yang sedang dikerjakan. Iya. Paling tidak. Itu poinnya. Ya, secara garis besar saat ini saya sedang apa, kita tahu. Ya, itu juga sudah bagian dari melatih walaupun tidak intens sekali. Karena intens adalah ketika betul-betul semua ditinggalkan dan kita melihat ke dalam batin. Termasuk yang tadi, mungkin pagi malam ada me time. Mencari waktu yang hening dari semuanya. Nah, itu baik untuk dilakukan. Dan saya yakin sesibuk-sibuknya orang pasti ada kesempatan kalau mau. Ya tinggal kemudian perlu dijadwalkan ya, dijadwalkan. Ada jadwal bahwa pokoknya pagi dan juga malam betul-betul itu adalah waktu yang hening. Ada jadwal walaupun misalnya 15 menit, lumayan. Oke. Itu bisa dilakukan. Untuk tadi pertanyaan cari waktu yang tepat untuk melatih mindfulness. Iya. Kemudian dari Sofia Handoko, Wandami Bante izin bertanya, apakah jika seseorang yang satinya kuat bisa memungkinkan dalam menjalankan aktivitasnya yang padat dalam keseharian itu satinya bisa loss juga? Terima kasih. Berarti ini kayak pertanyaan ya Bante ya? Iya, betul. Pertanyaan apa namanya, pernyataan. Jadi aktivitasnya padat, kemudian pasti dalam momen-momen tertentu satinya akan loss juga gitu. Oh gitu. Ya itu memungkinkan. Sangat memungkinkan. Karena tadi kan saya sampaikan bahwa sati juga bagian dari sangkara. Sesuatu yang berkondisi. Kondisi ya. Apapun yang berkondisi sifatnya tidak kekal. Iya. Sehingga bisa hadir juga bisa lenyap. Nah, tetapi ya memang kita mengupayakan untuk menghadirkan, paling tidak memadatkan agar sati hadir. Walaupun tidak di semua waktu.
Tapi kan itulah kenapa kan ada praktek sekarang one day mindfulness. Oh ya betul. Ya kan, one day mindfulness. Paling tidak 1 hari ada praktek mindfulness. Nanti di hari kedua hilang mindfulnessnya. Termasuk di Padepokan Dhamma di Pak Rama kan ada juga yang untuk orang-orang yang sibuk bener gitu ya. Jadi setiap weekend mindfulness. Iya, ada weekend mindfulness, kadang-kadang juga 3 hari, 5 hari betul. mempraktikkan mindfulness itu baik. Tapi memang ya kadang-kadang dengan kesibukan yang sangat sibuk bisa hilang. Tapi paling tidak kalau kita punya jadwal, ya seperti tadi, ada momen-momen di mana kita betul-betul mindful untuk diri kita sendiri. Itu baik untuk dilakukan. Ya. Baik Bante, saya sudah sangat banyak sekali mendapatkan insight tentang mindfulness ini, yang mana mindfulness ini saya bisa membayangkan ini sebuah cara atau metode yang benar-benar luar biasa. Bukan hanya untuk kita atau individu, untuk diri kita sendiri, tetapi ini juga dengan penjelasan yang tadi bahwa mindfulness ini sebagai controlling, sebagai controlling moralitas, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dalam hubungan antara manusia dan lingkungan terutama, begitu ya Bante ya. Nah, ini mindfulness ini benar-benar memiliki potensi yang luar biasa ke depannya kalau mau dikembangkan lebih jauh. Nah, saya ingin menarik ini, mindfulness ini lebih jauh lagi, Bante. Misalnya dalam begini, Bante. Kalau kita misalnya mengaitkan dengan potensi Indonesia emas yang terutama dalam pemanfaatan sumber daya manusianya, yang mana tahun 2030 sampai tahun 2045 usia produktif manusia Indonesia itu berkisar 16 tahun sampai dengan 60 tahun begitu. Itu usia produktif manusia. Namun kita juga akan was-was dengan kondisi yang terjadi saat ini. Betul ya Bante ya? Iya, betul. Misalnya saja generasi kita dengan adanya teknologi digitalisasi yang mengakselerasi segala akses informasi, baik itu budaya, ideologi dan lain sebagainya, yang itu membawa pada terutama dampak buruknya. Misalnya ternyata generasi kita banyak sekali yang stres, sekitar 15 juta. Oh benar, oh banyak Betul, kali. itu dari UNICEF itu. Kemudian ini Indonesia atau Indonesia seluruh khususnya, seluruh dunia tuh lebih Indonesia banyak 15 juta. Kemudian pada umumnya memang anak-anak muda sekarang memang rentan sekali stres, depresi hingga ingin mengakhiri hidup begitu. Ditambah lagi misalnya kita melihat tawuran, kemudian pergaulan bebas, adopsi budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita, budaya lokal kita, hingga sampai dengan kita, generasi kita ini kehilangan identitas-identitas yang seharusnya itu menunjang untuk kemajuan bangsa atau mencapai Indonesia emas tadi. Nah, mindfulness ini kalau misalnya dikembangkan, dia seharusnya bisa menjadi solusi apabila solusi dari apa yang tengah terjadi. Bagaimana menurut Bante mengenai tantangan kita mengedukasi generasi muda bahwa misalnya salah satu ini mindfulness ini harus benar-benar digunakan gitu loh. Ya itu sangat baik, sangat baik. Ya terutama ya ini juga membutuhkan, kalau itu urusannya sudah urusan negara ya. Berarti kan membutuhkan campur tangan dari pemerintah. Betul. Dan salah satunya barangkali kalau misalnya seperti mindfulness ini dimasukkan ke dalam kurikulum gitu ya, kurikulum pendidikan gitu kan. Itu kan juga sangat baik. Jadi ada kita tidak usah berbicara bahwa ini adalah praktek misalnya ajaran Buddha. Sedangkan sekarang mindfulness juga dipraktekkan oleh siapapun. Betul. Bahkan di dunia barat tidak pernah menyampaikan ini ajaran Buddha. Tapi semuanya kebanyakan mempraktikkan sekarang tanpa tahu bahwa itu adalah yang memang juga ditekankan dalam agama Buddha. Ya karena kan
kualitas mindfulness ini bukan kualitas yang milik agama tertentu sebenarnya. Ini kualitas yang bisa dikembangkan oleh siapapun, Betul. oleh siapapun manusia, tanpa melihat sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, bisa mengembangkan mindfulness tanpa melihat agamanya apa. Nah, sehingga kalau kemudian misalnya dari pemerintah itu kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, dalam salah satu misalnya silabusnya gitu kan, bahwa ada praktek mindfulness, itu juga sangat baik. Atau misalnya paling tidak munculkan atau dilatih sebelum misalnya seseorang itu mengadakan ajar mengajar gitu kan. Sebenarnya kan pada saat kita itu ada upacara hari Senin gitu kan, kan ada mengheningkan cipta gitu ya. Nah, hanya saja kalau di situ kan mengheningkan cipta kan arah tujuannya adalah untuk mengingat para pahlawan gitu kan. Nah, ya itu sebenarnya baik juga, baik. Tetapi sebenarnya mengheningkan cipta ini juga bagian dari praktek mindfulness. Praktek mindfulness. Apalagi kalau kemudian oke lah, dalam waktu-waktu tertentu sebelum kita mengadakan ajar mengajar, duduk diam merasakan jasmani atau keluar masuknya nafas. Nah, itu bisa digunakan untuk bagaimana supaya sekali waktu kita itu tidak kemudian terseret terus oleh objek-objek yang ada di luar. Karena kan kalau ya sekarang dengan keberadaan katakan teknologi yang memberikan sesuatu yang serba cepat gitu, itu kan pikiran selalu terseret kepada objek luar. Betul. Sehingga tidak melihat ke dalam. Sehingga bahagia dan menderita itu disebabkan diukur dari objek luar. Betul. Dan akhirnya apa? Terseret sesuatu yang kadang-kadang membahayakan. Nah, kalau kemudian mindfulness ini kemudian dikatakan disebarluaskan, gitu kan, dijadikan budaya bagi generasi muda terutama, termasuk generasi tua juga. Ya, generasi muda gitu kan. Padahal kan ini kan berbicara tentang apa demografi kan itu kan. Nah, itu artinya bahwa kalau kemudian mengheningkan cipta kembali kepada saat ini dan sekarang itu dilakukan, itu sangat baik. Dan kita di Indonesia terutama misalnya di Jawa, sebenarnya falsafah Jawa atau katakan local wisdom, ya kearifan lokal itu sudah mengajarkan mindfulness. Apa itu? Eling lan waspada. Itu diajarkan oleh orang tua kita tanpa melihat ini dari agama apa. Nggak ada bicara ini agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, nggak ada. Eling lan waspada itu adalah kearifan lokal, falsafah Jawa yang dulu selalu diberikan oleh orang tua kita. Hidup itu harus selalu apa? Eling lan waspada. Itu adalah mindfulness. Betul. Nah, kalau seperti itu kemudian dibudayakan di anak-anak kita untuk selalu eling terhadap diri kita, waspada terhadap pikiran kita, jangan terseret oleh pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, itulah mindfulness. Dan kalau itu dilakukan, itu saya kira baik sekali. Iya, betul. Nah, bagaimana? Ya dari pendidikan, kemudian mungkin para pemuka agamanya untuk bisa memperkenalkan mindfulness gitu kan. Itu sangat baik. Saya teringat tadi bahwa kebudayaan kita sendiri atau budaya kita sendiri memang sudah mengakar mindfulness itu. Tadi di Jawa ada falsafah tentang eling waspada. Kemudian kalau misalnya kita ke Bali, Bante, penari-penari itu kan dia menari sambil matanya membelalak. Itu sebenarnya untuk mengatakan apa? Waspada. Oh gitu ya. Iya, kenapa membalak kiri kanan gitu, kan waspada. Jadi sebenarnya budaya kita sendiri sudah ada itu, tapi kita memang kurang mengeksplorasi betul. Dan membudayakan itu dalam ruang-ruang yang bukan hanya agama tapi pendidikan, terutama pendidikan ya, karena memang kita ngomongin bahasa generasi gitu. Nah, tadi yang bagus itu adalah Bante mengingatkan bahwa jangan hanya generasi muda aja yang diingatkan, tapi generasi tuanya. Artinya supaya tidak ada gap gitu. Betul. Misalnya kita sebagai muda dan
bukan banti. Misalnya dengan orang tua kita atau dengan teman-teman kita yang memang lebih senior begitu. Nah, kadang ini gap ini yang menjadi apa ya? Yang orang Kesenjangan sosial. senior atau orang tuanya tidak bisa mengajarkan kepada yang muda-muda ini untuk ibaratnya mencontohkan bagaimana pendidikan moral dan lain sebagainya, mindfulness, apalagi dalam konteks mindfulness misalnya begitu. Jadi harus ada keterhubungan atau harus ada peran dari generasi tua juga mengarahkan generasi mudanya. Dan itu hal yang sangat luar biasa kalau misalnya mindfulness bisa Orang tua juga. jembatan begitu. Orang tua Ya. juga. Tapi sebenarnya saya juga namanya sekarang bagi saya sih luar biasa juga sih, maksudnya zaman sekarang terutama berkenaan dengan meditasi, karena ternyata meditasi yang mengajarkan mindfulness juga sudah mulai dipraktikkan oleh tidak hanya umat Buddha, tapi juga oleh umat beragama lain juga. Yang kalau kita mengadakan retreat meditasi, ya tidak hanya ketika retreatnya itu di luar wihara ya, bahkan ketika retreatnya di dalam wihara pun juga ada beberapa orang yang sebenarnya bukan Buddhis, mereka umat beragama lain yang juga ikut meditasi mindfulness. Dan tentu itu sangat diperbolehkan, dan kita juga tidak, ya kita sebagai Buddhis tidak apa misalnya mengajak mereka harus jadi Buddhis, enggak. Karena ini urusan batin. Jadi tidak harus misalnya jadi Buddhis harus bisa praktek meditasi, praktek mindfulness, tapi siapapun bisa melakukan. Dan sekarang sudah mulai di Indonesia, mulai ada praktek-praktek mindfulness yang juga mulai bergemalah dibandingkan zaman dahulu yang tidak fokus lah kebanyakan orang itu. Ya. Oke, berarti kita berikan kesempatan lagi untuk audiens. Ya, baik. Mohon bisa ditampilkan. Izin Bante bertanya, sati dengan winyana sama atau tidak? Terima kasih Bante. Monggo Bante. Ya, tentu dua hal yang berbeda. Oke. Ya memang masalahnya terutama di agama Buddha itu kan sati juga diterjemahkan sebagai kesadaran. Winyana juga sebagai kesadaran. Sehingga seakan-akan sati dan winyana dua hal yang sama. Padahal sati dan winyana dua hal yang berbeda. Sati itu termasuk faktor batiniah yang terdapat di dalam sangkara. Sangkara atau pembentuk atau mental formasi mental atau pembentuk atau faktor-faktor batiniah. Dan winyana itu adalah sebenarnya memang kenapa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai kesadaran, karena di dalam bahasa Inggris consciousness, kemudian dalam bahasa Indonesia kalau kita bicara consciousness adalah kesadaran. Tapi sebenarnya winyana itu kalau Sang Buddha memberikan definisi, atau misalnya Bhante Sariputta lah dalam Mahavihara Sutta memberikan definisi, apa itu winyana? Vijanati ti winyanang. Mengetahui maka disebut winyana. Maka batin yang mengetahui itu adalah winyana. Hanya saja winyana di sini ya itu adalah kesadaran atau batin yang mengetahui dalam semua kondisi, dalam artian mengikuti faktor-faktor batiniahnya. Kalau faktor-faktor batiniahnya itu baik, maka winyana juga baik. Tapi kalau faktor-faktor batiniahnya itu buruk, winyana juga buruk. Yang diketahui lalu kondisi batinnya itu buruk. Nah, jadi mengikuti terus, tergantung pada faktor-faktor batiniah yang ada di situ. Kalau misalnya faktor batiniahnya adalah keserakahan atau kebencian atau kebodohan, maka di situ winyananya juga winyana yang tidak baik. Tapi kalau faktor batinnya itu adalah yang baik, kebijaksanaan, sati, mindfulness, maka di situ adalah winyananya baik. Maka sati itu adalah faktor batiniah yang mengikuti winyana. Nah, winyana adalah yaitu batin itu sendiri, dalam konteks adalah sebenarnya batin yang mengetahui, itu winyana. Nah, sati itu, perhatian itu sebenarnya faktor batiniah. Faktor batiniah. Jadi boleh dikatakan bahwa sati itu adalah objek dari winyana. Winyana adalah subjeknya. Jadi ketika ada perhatian,
ada perhatian yang diketahui oleh batin. Nah, yang mengetahui perhatian, keberadaan perhatian itu sebenarnya adalah winyana. Adalah winyana. Nah, sati adalah perhatian. Nah, sehingga dua hal yang berbeda, tidak sama. Tetapi walaupun dua hal yang berbeda, sati tidak akan mungkin muncul tanpa winyana. Oke. Tidak akan mungkin muncul tanpa winyana. Harus ada winyana. Tetapi winyana akan muncul bahkan ketika tidak ada sati. Oke. Contohnya Bante. Misalnya kalau winyananya lagi pasif disebut sebagai bawangga. Maka sati tidak ada di sana. Perhatian tidak ada di sana. Kondisi. Atau Gimana kondisinya Bante? ya pasif. Orang lagi tidur nyenyak, Oh, itu. tidak ada mimpi. Ada nggak sati di sana? Nggak ada. Orang lagi koma, ya kan? Nggak ada sati di sana. Tapi winyana ada di sana. Winyana ada, cuman pasif. Tetapi ketika ada sati perhatian, winyana ada di sana. Itu sudah dipastikan. Sati tidak akan muncul tanpa ada winyana. Tapi winyana bisa muncul tanpa ada sati. Apalagi kalau kemudian sati atau perhatian dalam konteks misalnya abhidhamma itu adalah muncul di apa? Muncul di cita yang baik. Misalnya apa? Muncul di mahakusala atau di dalam rupa wacara atau arupa wacara. Tetapi sati tidak akan muncul di dalam loba mula cita, dosa mula cita atau moha mula cita. Artinya dengan kata lain, ketika batin dikuasai keserakahan maka tidak ada sati. Ketika batin dikuasai kebencian tidak ada sati. Ketika batin dikuasai oleh moha kebodohan maka tidak ada sati. Sati akan muncul di dalam mahakusala, termasuk juga muncul di dalam yaitu rupa wacara atau arupa wacara. Maka sati akan muncul bersama dengan winyana atau cita. Tapi cita atau winyana belum tentu di sana harus ada sati. Itu bedanya. Maka sati dan winyana dua hal yang berbeda. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dipahami ya. yang bertanya. Oke. Kita ada berapa pertanyaan lagi? Ya. Ini sampai jam berapa? Jam 9, ya. Oke, dari Danmi. Selamat malam, Bante, izin bertanya, apakah meskipun sudah ada sati, normal adanya jika pikiran buruk itu tetap muncul? Bagaimana kita bisa meminimalisir pikiran buruk muncul? Terima kasih, Bante. Iya. Kalau tadi kan sati itu dalam abhidhamma kan munculnya di mahakusala atau katakan di cita yang baik. Iya. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau kita mengacu kepada ya beberapa khotbah Sang Buddha ada istilah miccha sati. Oh. Ada perhatian yang salah. Iya. Ya. Nah, perhatian yang salah ini tampaknya juga sangat identik dengan yaitu ayuniso manasikara. Oke. Walaupun manasikara itu akan muncul di semua cita. Tinggal apakah diikuti oleh kebijaksanaan atau bukan kebijaksanaan. Kalau diikuti oleh kebijaksanaan maka yoniso manasikara, perhatian yang bijak, atensi yang bijak. Kalau diikuti oleh pikiran-pikiran buruk maka ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Maka kalau kemudian di sini yang dimaksud dengan sati sekadar perhatian tanpa ada kebijaksanaan, memungkinkan pikiran buruk muncul. Sangat memungkinkan pikiran buruk itu muncul. Maka di dalam, mengapa tadi saya sampaikan, bahkan di dalam pengembangan batin itu tiga hal mesti muncul. Ada sati, ada kebijaksanaan, Sati Sambajana. ada pula semangat daya upaya benar. Tiga hal ini. Iya. Ini disampaikan di beberapa khotbah. Misalnya Mahasatiparana Sutta menyampaikan atapi sampajana satima. Jadi dalam kita membawa perhatian terhadap misalnya jasmani atau perasaan atau batin atau bentukan-bentukan pikiran, maka harus ada atapi semangat. Ini adalah semangat untuk melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik. Yang kedua sampajana, kebijaksanaan. Yang ketiga satima, perhatian. Tiga ini.
Atau misalnya dalam Maha Catarisaka Sutta itu ada bahwa 3 hal tidak bisa dipisahkan, yaitu sama didik, sama sati, sama wayama. Pandang benar itu kebijaksanaan, sama wayama itu daya upaya benar, sama sati perhatian benar. Tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau seseorang dalam kitab komentar dikatakan begini, kalau seseorang itu hanya sekedar memunculkan sati, perhatian, bahkan sebenarnya binatang juga ada perhatian. Oh iya. Ada perhatian binatang itu. Seperti misalnya apa? Misalnya seekor kucing. Ya, kalau di dalam kitab komentar untuk Maha Satipatthana misalnya dikatakan bahkan seorang binatang serigala, anjing, sapi ketika berjalan dia punya perhatian juga, tahu bahwa dia sedang berjalan. Tapi masalahnya tidak ada kebijaksanaan. Nah, sehingga karena tidak ada kebijaksanaan, maka itu bukan pengembangan batin. Seperti misalnya ada kucing, ya. Ketika kucing itu mau menerkam cicak di dinding, Cicak. ya, kan biasa di dinding kan cicak gitu. Nah, kucing itu kan berjalan dengan pelan-pelan kan, Ya, betul. sampai tidak ada suara kan, pelan-pelan, lebih pelan dari orang yang sedang bermeditasi jalan. Orang meditasi jalan kadang-kadang suara masih ada. Ya. Ini nggak ada suara. Artinya apa? Bahwa dia berjalan pun dengan mindful. Betul nggak? Mindful, ya betul. Dengan mindful dia. Kemudian begitu sampai dekat dengan cicak, dia memandang, melihat cicak itu tanpa berkedip. Mindful kan? Betul. Kemudian ketika sudah waktunya tepat, dia langsung menerkam cicak itu. Dan itu sangat precise. Jadi artinya betul-betul tertangkap gitu kan, tidak meleset. Mindful kan? Tapi apakah kucing yang sedang melakukan demikian itu sedang bermeditasi? Tidak. Kenapa? Justru yang dimunculkan di sana adalah kotoran batin. Yang dikembangkan adalah keserakahan untuk memakan cicak itu. Kemudian dikembangkan adalah kebencian ketika dia membunuh cicak itu kan. Dia tidak tahu ini baik, ini buruk. Dia tidak tahu bahwa kebencian, keserakahan adalah keburukan. Iya, betul. Nah, sehingga tidak ada sampajana. Karena dia hanya punya perhatian tanpa ada sampajana, maka dia tidak sedang bermeditasi. Nah, kalau tadi ditanya apakah kalau hanya punya sati itu kotoran batin masih bisa muncul, memungkinkan. Bahkan sangat Memungkinkan. Apalagi kalau tidak ada sampajana. Kalaupun ada sampajana, kotoran batin masih bisa berkembang. Kenapa? Kalau tidak ada wirya. Orang tahu kebencian sedang muncul. Karena dia punya sati, maka dia tahu ada kebencian. Terdeteksi. Karena dia punya kebijaksanaan, maka dia tahu ini kebencian, ini tidak bermanfaat. Tapi masalahnya tidak ada semangat untuk melenyapkan. Berkembang juga kebenciannya. Maka 3 ini mesti ada. Maka sati saja sebenarnya juga tidak cukup. Mesti ada sampajana, mesti ada juga yaitu daya upaya yang benar. Oke. Gitu. Jadi seperti kayaknya saat ini ibarat seperti termometer gitu ya, Bante ya. Ketika ada air panas dia akan memunculkan reaksi dengan bentuk Fahrenheit, Celcius dan sebagainya. Ketika dia dalam kondisi tidak ada sesuatu yang harus diperhatikan, dia akan tidak membaca itu gitu. Ya, saat itu sesuatu mesti dimunculkan. Iya. Tetapi kemudian mesti juga dibarengi dengan kebijaksanaan. Ya, komponen tadi. Ya, komponen tadi kebijaksanaan dan juga daya upaya benar. 3 ini, walaupun kadang-kadang memang Sang Buddha itu hanya menyebutkan sati. Tapi saya pernah mendengar dari sebuah diskusi dari para Bante, ketika Sang Buddha hanya menyebutkan sati, perhatian dalam konteks yang baik, artinya di situ mesti ada sampajana, ada kebijaksanaan. Kadang begitu, jadi tidak kemudian hanya sati saja, pasti ada kebijaksanaan. Walaupun kadang-kadang Sang Buddha tidak menyebutkan tentang kebijaksanaan. Seperti tadi misalnya, diumpamakan seperti seorang penjaga pintu. Tidak disebutkan tentang panya, tapi mesti di sana ada panya. Ada panya.
Kemudian kadang-kadang Sang Buddha memang menggunakan sati sampajana atau sati panya. Keduanya disebutkan semua. Oke. Nah, kemudian juga disebutkan pula tentang pentingnya atapi semangat, pentingnya samawayama, itu juga disebutkan. Artinya 3 ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kalau satu saja tidak cukup. Harus ada kebijaksanaan, harus ada daya upaya benar supaya yang buruk ketika muncul juga bisa lenyap. Oke, Ya, terima begitu. kasih Bante. Berarti harus ada komponen lainnya untuk mendukung. Sebenarnya. Satu pertanyaan terakhir Bante. Wandami Bante, saat ini kebenaran adalah hasil konstruksi. Kebenaran dapat tergantung jumlah yang menyatakan, meskipun hal itu ada kesalahan. Bagaimana menyikapi batin untuk menerima kondisi tersebut? Bagaimana bisa diulangi? Saat ini kebenaran adalah hasil konstruksi. Mm-mm. Kebenaran dapat tergantung jumlah yang menyatakan. Dari jumlah yang menyatakan, meskipun hal itu adalah kesalahan. Bagaimana menyikapi batin untuk menerima kondisi tersebut? Misalnya seperti ini, Bante. Ada isu A, yang itu sebenarnya isu yang nggak sesuai dengan realitas yang ada. Isu itu mengumpah di ruang-ruang misalnya digital atau medsos, tapi itu diproduksi terus-menerus atau disebarkan share. Nah, akibatnya banyak orang akan terpengaruh bahwa itu adalah berita yang benar, padahal di dalam padahal dari realitasnya itu nggak sesuai. Iya. Misalnya kayak polisi, terkadang kan polisi di capture kan hal yang negatif gitu, kayak demo lah kemarin gitu. Tadi sebenarnya situasi dalam demo itu kan nggak mesti kita tahu seperti apa situasinya. Betul. Demikian Bante, maksudnya pertanyaan itu seperti itu Bante. Jadi kadang kebenaran itu hanya dibuat-buat saja, Iya. faktanya yang nggak sesuai dengan kebenaran yang itu. Iya. Iya. Monggo Bante. Ya, makanya tadi di awal saya juga menyampaikan kita mesti punya peta kebijaksanaan, agar ketika kita itu memperhatikan sebuah fenomena dengan sati, dengan perhatian, kita sudah punya peta juga. Apakah ini membawa manfaat atau tidak memberikan manfaat? Apakah ini merugikan atau nanti memberikan hal yang baik kepada diri sendiri dan juga orang lain? Mesti harus ada peta di situ. Nah, apa yang bermanfaat tentu yang tidak disertai oleh loba dosa moha, yang tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Apa yang kemudian tidak bermanfaat yang nanti merugikan diri sendiri dan juga orang lain, yang itu didasari oleh keserakahan, kebencian dan juga ketidaktahuan. Sebagai contoh yang terkadang saya sampaikan ketika mungkin beberapa kali ketika ada ceramah misalnya ada sebuah, Sang Buddha menyatakan begini, ucapan yang selalu beliau ucapkan adalah ucapan yang benar, sesuai dengan fakta, bermanfaat dan bermanfaat. Kemudian mencari waktu yang tepat untuk kemudian diucapkan. Mengapa? Kalaupun itu benar, itu sesuai dengan fakta, ternyata tidak bermanfaat, Sang Buddha tidak akan berbicara. Sehingga selalu kita melihat apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, walaupun itu benar loh. Nah, sekarang banyak sekali dengan ada media sosial, adanya ya mungkin Instagram atau TikTok dan sebagainya. Misalnya nih sebagai contoh saja. Ada yaitu berita mengenai perselingkuhan gitu kan. Misalnya gitu kan. Betul. Berita itu memang benar. Itu memang benar. Misalnya itu benar, itu fakta. Tapi masalahnya kalau kita share, bermanfaat nggak? Itu yang kadang-kadang orang tidak berpikir. Padahal ketika share itu tidak bermanfaat. Tetapi kemudian share hanya karena itu benar sesuai dengan fakta. Padahal ini akan memberikan masalah semakin berkepanjangan. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan berita, kalaupun seandainya itu benar, itu fakta, lihat ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, ngapain juga ikut share, ya kan?
betul. Nah, apalagi kalau kemudian berita yang belum jelas, yang kita tidak tahu kepastiannya, kita tidak berada di tempat, yang namanya apalagi sekarang video itu bisa dipotong-potong, kemudian dijadikan sebagai gorengan, digoreng maksudnya, kita tidak tahu secara pasti, lah dengan ketidaktahuan kemudian kita ikut share padahal itu belum tentu benar, nanti dulu. Hati-hati, jangan ikut share yang kita tidak tahu kebenarannya. Karena seperti tadi, ternyata apa yang kadang-kadang itu salah karena banyak yang share, banyak yang bicara, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal kita tidak tahu persis. Maka kita mesti hati-hati dengan media sosial. Kita mesti hati-hati, apalagi nanti kita melihat ke depannya. Ini nanti bermanfaat tidak kalau kita share? Apakah hanya menimbulkan kebencian atau tidak? Kalau nanti menimbulkan kebencian, ketidaksukaan, menjadi chaos, menjadi berantakan, ya nggak usah ikut-ikutan. Karena apa? Itu nanti akan berbahaya. Yaitu yang mesti kita perhatikan mengenai bermanfaat atau tidak bermanfaat. Bahkan Sang Buddha, kalaupun itu bermanfaat pun masih mencari waktu yang tepat. Untuk menyampaikan. Kalau waktunya tidak tepat juga, yang bermanfaat tidak akan memberikan manfaat kadang-kadang. Berarti nunggu momentum. Nunggu momen yang tepat, yang bermanfaat. Tadi tapi tambahannya juga kasih jeda, pausing. Betul, pausing. Nah, justru mindfulness itu adalah untuk pausing. Iya, betul. Menunda untuk nge-share, menunda untuk memberi justifikasi, menunda untuk menyimpulkan. Betul. Itu sangat penting dalam momen-momen saat ini misalnya, dan dengan media sosial begitu. Oke, Bante, kita hampir di penghujung acara. Baik. Mungkin saya akan memberikan satu pertanyaan lagi menyambung dari kita tentang bahas mindfulness, hubungannya dengan sebagai tools yang luar biasa dalam membangun generasi bangsa. Menurut Bante, di masa depan mindfulness ini sebaiknya diarahkan atau dikembangkan ke arah mana, Bante? Apakah dia hanya sebagai konsumsi untuk kita keseharian saja, atau justru ini menjadi fondasi spiritual, etika, dan kebijaksanaan sebuah bangsa? Oh iya, tentu. Jadi kalau saya perhatikan, mindfulness hanya digunakan untuk mengatasi stres, mengatasi depresi. Dan sebenarnya kalau kita itu hanya mengembangkan atau menghadirkan mindfulness hanya karena kita stres, hanya karena kita itu punya masalah mental, itu akan mudah dilupakan. Kenapa? Karena begitu kita merasa fine-fine saja, begitu kita merasa tidak stres, maka kita tidak mindful lagi. Kan begitu. Dan nanti kemudian ketika tidak mindful, stres lagi kita. Depresi lagi kita kan. Baru kemudian pengembangan lagi gitu kan. Jangan begitu. Tapi bagaimana kita melihat mindfulness ini sebagai secara makna. Dengan kata lain, melihat mindfulness sebagai way of life. Sebagai jalan hidup, sebagai cara hidup yang dibutuhkan dalam setiap momen. Apakah pada saat kita sedang stres atau pada saat kita sedang fine-fine saja. Jadikan mindfulness sebagai way of life, jalan hidup. Kenapa? Bahkan ketika kita dalam zona yang nyaman, dalam kondisi yang seakan-akan itu baik-baik saja, di sana itu masih ada bahaya secara Buddhis ya. Karena kotoran batin, pikiran yang buruk itu tidak hanya muncul pada saat kondisi yang tidak baik. Pada kondisi yang tenang-tenang, yang baik-baik, yang nyaman pun kotoran batin bisa muncul. Keserakahan muncul, ego muncul, keakuan muncul, merasa lebih baik, merasa lebih bermoral. Itu muncul. Dan ujungnya kalau itu muncul, apa yang terjadi? Menderita lagi. Maka Sang Buddha mengatakan, sabati kang satin cak bikawe sabati kang wadami. Wahai para biku, saya katakan, sati dibutuhkan di semua kondisi. Maka karena sati perhatian mindfulness dibutuhkan dalam semua kondisi, jadikan perhatian mindfulness sebagai way of life.
Nah, kalau sudah way of life, artinya perhatian di sini tidak hanya sekedar yaitu digunakan dalam momen-momen tertentu saja, tapi menjadi sikap hidup kita, menjadi spiritual kita dalam kehidupan sehari-hari, menjadi etik kita dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa menghadirkan mindfulness. Itu yang mestinya kita arahkan ke sana. Ya, begitu. Wah, luar biasa, Iya. Bante. Terima kasih, Bante. Diskusi kita pada hari ini, dan kembali kita izinkan saya memberikan kesimpulan Iya, dari diskusi hari ini bahwa praktek mindfulness merupakan sebuah budaya yang sudah ada sejak lama, budaya bangsa ini, dan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa bila dieksplorasi lebih jauh, dikembangkan lebih jauh, dan mindfulness pun bisa menjadi penjaga benteng dan arah dari generasi bangsa ini ke depannya. Tentu ini harus menjadi sebuah daya upaya lagi dari kita untuk mengembangkan mindfulness ini ke arah yang benar-benar bermanfaat bagi umat manusia, begitu. Baik, pemirsa sekalian, untuk kegiatan Kepo minggu depan itu akan bertemakan tentang empati dan compassion di dunia kompetitif. Nanti dengan narasumber Bapak Johan Charlie Saputra. Silahkan Bapak Ibu mencatat jadwal podcast kita minggu depan, begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Anda dapat mendukung kegiatan ini melalui dukungan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha di nomor yang sudah tertera. Mohon nanti kalau misalnya ada mengkonfirmasi apabila sudah melakukan donasi untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan khususnya di Sekolah Tinggi Agama Buddha dan untuk kemajuan Buddha Dhamma di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, Bante, sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami berbicara tentang mindfulness yang luar biasa. Saya harapkan kehadirannya di kesempatan selanjutnya dengan topik yang tentunya sangat menarik nantinya. Baik, satu. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi juga memberikan manfaat ya untuk kita semua dalam terutama menjalani hidup yang serba cepat. Di era teknologi, ya kita tetap mindful dengan apa yang kita lakukan sehingga kita tidak terseret ke hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Ya, terima kasih. Sadu. Ya. Saya Putu Aritama, Pak, izin pamit mundur diri. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya atau di podcast selanjutnya. Terima kasih.